生きてる感触ってわかる？私にはわかんない。疲れました。すべて、身も心も疲れましたので、1ヶ月ぐらいでしょうか。Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini monoton? Setiap hari terasa sama, nggak ada sesuatu yang benar-benar berarti. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang menghantui. Takut dilupakan. Takut nggak meninggalkan jejak apa-apa di dunia ini. Seolah-olah kita terjebak di antara kebosanan hidup dan kecemasan akan hilangnya eksistensi kita. Kamu tidak sendirian. Banyak orang merasa bahwa hidup ini seperti roda yang berputar tanpa arah. Bangun, bekerja, tidur, ulangi. Kadang, semua ini terasa nggak berarti. Coming to bed, honey? Yes, dear. Tapi anehnya meskipun kita bosan, kita tetap ingin diingat. Kita takut kalau suatu hari nanti kita akan lenyap tanpa bekas, seperti pasir yang tersapu ombak. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah pun memikirkan ini. Seneca, seorang filsuf Stoa, pernah berkata bahwa banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar hidup. Mereka hanya ada, tapi nggak benar-benar mengalami hidup itu sendiri. Dalam sejarah peradaban manusia, keinginan untuk diingat telah mendorong lahirnya seni, sastra, dan pencapaian besar. Firaun membangun piramida agar namanya abadi. Seniman menciptakan karya yang akan dikenang selamanya. Para filsuf menuliskan pemikirannya agar tetap hidup di benak generasi berikutnya. Namun, apakah itu cukup? Apakah dengan meninggalkan jejak berarti kita benar-benar hidup? Dari sudut pandang filsafat eksistensialisme, kebosanan dan ketakutan akan kelupaan adalah bagian dari absurditas hidup. Albert Camus menyebut ini sebagai the absurd ketika kita mencari makna dalam kehidupan yang pada dasarnya nggak memiliki makna tetap. Jean-Paul Sartre menekankan bahwa kita sendiri yang harus menciptakan arti bagi hidup kita. Kita bisa memilih untuk sekadar bertahan dalam kebosanan, atau kita bisa menantang absurditas itu dengan menjalani hidup sesuai keinginan kita. Keindahan hidup justru terletak pada kefanaan itu sendiri. Bayangkan jika hidup ini abadi, apakah masih ada urgensi untuk melakukan sesuatu? Justru karena kita tahu segalanya bisa hilang, kita punya alasan untuk menciptakan, untuk mencintai, dan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti, meskipun hanya bagi diri kita sendiri. Dalam seni kita melihat bagaimana manusia mengabadikan dirinya dalam lukisan, musik, dan puisi. Dalam pengalaman kita menemukan makna dalam hubungan dengan orang lain, dalam momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Dalam konteks psikologi, teori Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning menyatakan bahwa manusia bukan hanya mencari kebahagiaan, tetapi lebih dari itu, manusia butuh makna. Frankl yang merupakan penyintas Holocaust menemukan bahwa orang yang memiliki makna dalam hidupnya lebih mampu bertahan dalam penderitaan dibanding mereka yang tidak. Makna itu bisa berasal dari pekerjaan, hubungan dengan orang lain, atau bahkan dari penderitaan yang kita alami sendiri. Namun, bagaimana jika kita merasa tidak memiliki makna? Inilah yang sering memicu rasa bosan dan hampa. Fenomena ini dalam psikologi modern disebut sebagai eksistensial vakum, sebuah kondisi di mana seseorang merasa hidupnya tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas. Orang-orang yang mengalami eksistensial vakum cenderung merasa terisolasi, kehilangan motivasi, dan bahkan mengalami depresi. Dalam seni, kita melihat bagaimana manusia mengabadikan dirinya dalam lukisan, musik, dan puisi. Michelangelo menciptakan mahakarya seperti Sistine Chapel untuk mengabadikan kisah penciptaan manusia. Beethoven menciptakan Simfoni Nomor 9 untuk menyuarakan harapan dan kebebasan. Bahkan dalam dunia sastra, kita melihat tokoh-tokoh seperti Hamlet yang mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri dalam salah satu monolog paling terkenal, To Be or Not to Be. To be or not to be? That is the question.
whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep. Kita mungkin nggak bisa mengendalikan apakah dunia akan mengingat kita atau tidak, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menjalani hari ini. Kebosanan mungkin nggak akan pernah benar-benar hilang, dan ketakutan akan kelupaan akan selalu ada. Tapi mungkin tujuan kita bukan untuk dikenang oleh dunia, melainkan untuk benar-benar hidup, walaupun hanya untuk diri kita sendiri. Jadi, kalau kamu merasa bosan hidup tapi takut dilupakan, mungkin ini saatnya untuk bertanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya membuatmu merasa hidup? Jawabannya bisa sesederhana menikmati langit sore, menulis sesuatu yang jujur dari hati, atau berbagi cerita dengan seseorang yang peduli. Share di komentar kalau kamu punya pengalaman atau pemikiran tentang ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrolin hal-hal yang bikin kita lebih memahami hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.